hikmahnya bisa selesai keempat teror. Nah, jadi kejadiannya ini Allah Subhanahu wa Ta'ala tujuannya hikmahnya bisa selesai. Tidak tambah tambah sesat orang yang kafir dan yang telah disesatkan oleh Allah, dan tambah diberi petunjuk bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Jadi al-faqih sekuritu seterima terfasik. Jadi al-faqih sekuritu tidak mungkin al-faqih sekuritu tidak mungkin. Jadi makanya alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah karena kita diberi iman oleh Allah. Inilah nikmat yang paling besar yang diberikan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang perlu kita syukuri. Wa ma yudillu illa al-fasiqin. Dan tidaklah sesat dengannya kecuali orang-orang fasik. Terus ayat ke-7, الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. Orang-orang yang melanggar janji Allah, ya. Orang-orang yang melampaui, yang melanggar janji Allah, min ba'di mitsaqih, dari sesudah ditetapkan, sudah diputuskan, sudah dibenarkan, sudah diterima, ya, sudah berjanji. Orang-orang yang melanggar janji, ya, orang-orang yang melampaui batas, yang melanggar janji, yang sudah diputuskan, ditetapkan. Wa'ta'ula, dan mereka memutuskan ayat ma amara Allah bi yajalla wa diperintahkan dengannya ia furadiha, yang sudah diperintahkan oleh Allah dengannya ayyusalam menyambung, ya. Jadi dia memutuskan satu, melanggar janji Allah, janji yang sudah ditetapkan. Yang kedua, memutuskan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dengannya disambung, seperti misalnya silaturahmi. Itu kan diperintahkan oleh Allah, diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW, supaya silaturahmi itu digabung terus, supaya bisa sempurna terus silaturahmi. Sebagai yang kita salah kedai man arada ayya musukalahu fi rizqihi aw yusha'alahu fi atharihi fa yashir bihi rahim. Barang siapa yang ingin umurnya panjang dan rezekinya luas, maka hendaklah selalu menghubungkan silaturahmi. Silaturahmi dimaksud di sini pertama kedua orang tua, kedua saudara-saudara kita yang diputuskan, saudara-saudara, pada pemerintah, anak buah mereka, kita tidak boleh meneruskan, selalu dihubungkan, jangan benci. Dan seperti kita dalam lain sebagainya, tetangga kita itu harus kita selalu pelihara, karena Allah dan Nabi memerintahkan supaya kita memperbaiki silaturahmi. Awal salah fi atharihi, atau mau umur panjang atau rezeki luas, hendaklah menghubungkan silaturahmi. Makanya jangan diteruskan. Wajibnya dari hati, dan dia merusak di permukaan bumi, dosa-dosa di luar tanah. Ya, dosa di luar tanah. Nah, saya lihat
Ulaika humul khasirun. Mereka itulah orang yang rugi. Mereka itulah orang yang rugi. Jadi orang pertama orang yang melanggar janji Allah. Sudah dijanji bahwa sebelum lahir dari perut ibunya dijanji dia mengaku bahwa mau salat menerima salat di waktu. Tiba-tiba tidak mau salat. Tiba-tiba kalaupun salat kutu-kutu. Nah ini semuanya yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, memutuskan silaturahmi. Yang ketiga, merusak di permukaan bumi. Inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala orang yang sangat rugi. Inilah yang dikatakan yang sangat rugi. Kemudian selanjutnya ayat 28. Allah mengatakan, "Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum, thumma yumitukum wa thumma yuhyikum, thumma ilaihi turja'un." Kenapa kamu kafir terhadap Allah? Ini pertanyaan. Ini pertanyaan Allah. Kalau kita kadang-kadang bertanya, kadang-kadang yang tahu kita bertanya, tapi Allah bertanya sesuatu yang beliau tahu, beliau bertanya. Apa sebabnya beliau bertanya? Itu pertanyaan Allah. Ya Rabb Ta'ala wa Ta'ala. Baiklah kita lakukan itu. Maksudnya itu. Tapi lagi kita kenapa beliau bertanya? Supaya membangunkan hati kita. Namanya dalam bahasa Arab pertanyaan taubih, ta'ajjub. Nah, engkau kalau dibangunkan, ya, ditanyai langsung. Tapi kita turunnya bagi atau keberadaan Allah. Nah itu maksudnya kafir itu lain. Kadang-kadang tidak kita kafir itu memberihan ini baik. Kan? Kita tahu biasa. Kafir itu apa memberihan ini? Nah, orang apa malah kafir itu? Kadang-kadang memberihan itu. Kalau mengatakan kalau kita kiri adalah nabi, kafir itu mengatakan. Kenapa kami ingkar terhadap Allah? Wakuntu amwatan padahal engkau kurang mati. Wakuntu amwatan padahal kami pernah meninggal mati. Apa artinya di sini? Artinya kami mati. Artinya tidak hidup. Mati ini tidak hidup seperti kami dari air mani, dari sudi bapak kita, dari belakang yang turun rusuk belakang, kemudian dicampur oleh mani yang keluar dari tulang rusuk depan dari perempuan, baru bercampur dengan mani perempuan dengan laki-laki. Itu 40 hari, ya. Kemudian sudah 40 hari menjadi segumpal darah, ya. 40 hari lagi jadi daging. Kemudian sudah jadi daging, lalu Allah membalut tulang itu dibalut oleh daging, ya. Sudah itu kira-kira 120 hari baru Allah menembuskan roh, nyawa. Nah, nyawa yang dipakai di sini adalah nyawa yang di alam rahim. Ya, itu disuruh kita memperhatikan keadaan kita. Kenapa kamu kafir? Padahal kamu pernah mati. Kemudian hidup. Nah, sudah itu dihembuskan roh. Jadi hidupnya di alam, namanya alam rahim. Karena alam itu kami sudah terangkan beberapa minggu yang lalu, itu alam